Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Utokoli, NIM 16118017. Saya mahasiswa program studi pendidikan fisika, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Baik, yang pertama, struktur atom. Pada struktur atom ini, yang pertama, atom merupakan satu unit terkecil dari sebuah unsur yang memiliki sifat-sifat dasar tertentu. Atom terdiri dari proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan atau netral, sedangkan elektron yang memiliki muatan negatif. Yang kedua, teori-teori yang mendasari teori atom. Yang pertama, teori atom klasik. Yang pertama, menurut John Dalton. John Dalton mengungkapkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Lalu, atom berbentuk seperti bola pejal yang sangat kecil, dan setiap unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang berikut, atom tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan melalui reaksi kimia. Kelemahan dari teori atom John Dalton yaitu tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Sedangkan kelebihan dari teori atom Dalton adalah dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Yang berikut menurut J.J. Thomson. Nah, pada J.J. Thomson ini mengungkapkan bahwa apabila tabung katoda diberi tegangan tinggi, maka sinar yang disebut sebagai sinar katoda akan dihasilkan. Sinar ini muncul pada elektron negatif, dan sinar ini menolak kutub negatif dari medan listrik yang diaplikasikan ke tabung katoda tersebut. Sinar katoda tersebut tidak lain adalah sebuah atom yang terdiri dari muatan-muatan listrik yang positif yang menyebar merata di seluruh bagian atom, dan muatan-muatan negatif yang disebut elektron yang tersebar di antara muatan-muatan positif sehingga atom tersebut menjadi netral. Kelemahan dari teori atom J.J. Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom tersebut. Kemudian untuk kelebihannya, membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Yang berikut, menurut Rutherford. Rutherford mengungkapkan bahwa atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua elektron alfa diteruskan. Di dalam atom terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan negatif. Untuk kelemahan dari teori atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Untuk kelebihannya, membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian, menurut Niels Bohr.
Niels Bohr mengungkapkan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Kelemahan dari teori atom Niels Bohr ini yaitu dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Untuk kelebihannya, atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Yang berikut teori atom modern. Teori atom modern atau biasa disebut juga dengan mekanika kuantum. Nah, pada teori atom modern ini yang menurut para ahli yaitu yang pertama Louis Victor de Broglie. De Broglie mengatakan bahwa gerakan partikel dari sebuah elektron mempunyai sifat-sifat panjang gelombang. Yang kedua, menurut Heisenberg. Werner Heisenberg mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti. Jarak dari inti cuman bisa ditentukan dengan kemungkinan-kemungkinan saja. Yang berikut, Erwin Schrödinger. Schrödinger mengatakan kedudukan elektron dalam atom tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan cuman probabilitasnya atau daerah kemungkinan keberadaan. Ruangan yang mempunyai probabilitas tersebut ditentukan elektron disebut orbital. Untuk kelebihan dan kekurangan dari teori atom mekanika kuantum yaitu yang pertama kelebihannya. Kelebihannya bisa menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya suatu elektron. Yang berikut bisa menjelaskan posisi elektron sangat mengorbit. Yang berikut mengukur perpindahan energi, eksisitas, dan emisinya. Dan yang terakhir mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron berada pada orbitnya. Kekurangannya, persamaan sulit diterapkan buat sistem makromiskopis dengan kumpulan atom. Yang berikut subkulit. Subkulit merupakan bagian dari kulit atom yang menunjukkan tempat ditemukannya elektron. Nah, di dalam subkulit ini subkulit atom terdiri dari subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Subkulit ini untuk menentukan bilangan kuantum atom. Nah, di sini ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama, biasa disimbol dengan N kecil. Bilangan kuantum utama menyatakan besar tingkatnya energi. Nilai bilangan kuantum utama biasa merupakan nilai bilangan kuantum positif. Nah, di sini bilangan kuantum positifnya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kemudian bilangan kuantum yang kedua itu bilangan kuantum asimut. Nah, bilangan kuantum asimut ini biasa dilambangkan dengan L kecil. Bilangan kuantum asimut ini menunjukkan subkulit tempat elektron berada. Nilai bilangan kuantum asimut adalah untuk subkulit S, nilai bilangan kuantumnya 0. Untuk subkulit P, bilangan kuantum asimutnya 1. Untuk subkulit D, bilangan kuantum asimutnya 2. Dan untuk subkulit F, bilangan kuantumnya yaitu 3. Yang berikut bilangan kuantum magnetik atau biasa dilambang dengan M kecil. Nah, bilangan kuantum magnetik ini merupakan orbital khusus yang ditempati elektron pada sebuah subkulit. Nilai M berbeda-beda untuk setiap subkulit. Untuk subkulit S, nilai bilangan kuantum magnetiknya itu 0. Untuk subkulitnya P, nilai bilangan kuantumnya yaitu dari negatif 1 sampai positif 1. Sedangkan untuk subkulit D, bilangan kuantum magnetiknya itu dari negatif 2 sampai positif 2. Untuk subkulit F, bilangan kuantum magnetiknya itu mulai dari negatif 3 sampai positif 3. Yang terakhir untuk bilangan kuantum spin, biasa dilambangkan dengan S kecil. Nah, bilangan kuantum spin ini menyatakan arah putaran elektron pada sumbunya. Apabila elektronnya bergerak sesuai dengan arah jam, maka arah putarannya bernilai positif setengah. Tapi jika elektron berputar tidak sesuai dengan arah jarum jam, maka nilai bilangan kuantum spinnya itu negatif setengah. Yang berikut kita masuk pada sistem periodik unsur. Sebelum kita masuk pada sistem periodik unsur, contoh untuk menentukan bilangan kuantum yaitu jika sebuah unsur, yaitu di sini unsurnya yaitu argon, maka untuk menentukan bilangan kuantumnya, yang pertama kita konfigurasi dulu. Dengan nomor massa yang sini itu 18, maka di sini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, di sini untuk konfigurasi terakhirnya itu 3p6. Untuk menentukan bilangan kuantum utamanya, n-nya itu 3 yang ini. Sedangkan untuk bilangan kuantum asimutnya L di sini 3 untuk pada subkulit P. Maka di sini kita buat 3 kotak.
Untuk subkulit P ini nilai L-nya mulai dari -1, 0, +1. Di sini 3P6. Maka untuk mengisi yang berikutnya itu bilangan kuantum magnetik N-nya. Nah, di sini 3P6, maka kita mengisi kotak. Di sini kita mengisi kotaknya. Nah, untuk arah menentukan bilangan kuantum magnetiknya, di sini berakhir tidak sesuai dengan arah jarum jam. Maka nilai bilangan kuantum magnetiknya yaitu bilangan kuantum magnetiknya +1. Untuk bilangan kuantum spinnya itu di sini tidak sesuai dengan arah jarum jam, maka nilai bilangan kuantum spinnya itu -1/2. Yang berikut kita masuk pada sistem periodik. Sistem periodik di sini ada 5 teori perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, pengelompokan unsur Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama gas, yang kedua tanah, yang ketiga logam, yang keempat non-logam. Kelemahan dari sistem periodik unsur Lavoisier ini yaitu pengelompokan masih terlalu umum, tetapi untuk kelebihannya sudah mengelompokkan 33 unsur yang ada berdasarkan sistem kimia, sehingga yang kelebihannya itu sudah mengelompokkan 33 unsur kimia yang berdasarkan sifat kimianya, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Yang kedua hukum triade Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifat yang berhubungan dengan massa atom. Di sini Dobereiner mengelompokkan unsur yang sifatnya mirip massa atom untuk unsur yang kedua, sedangkan untuk mengukur unsur yang ketiga itu untuk rata-rata dan massa atom unsur pertama dan ketiga. Kelemahan dari teori Dobereiner yaitu mengelompokkan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triade tersebut. Kelebihan dari teori triade Dobereiner yaitu adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata di
mana massa atom unsur pertama dan ketiga. Yang berikut hukum oktav. Unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya mempunyai sifat yang berulang tiap unsur ke-8. Artinya unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, begitu seterusnya sehingga disebut sebagai hukum oktav. Kelebihan hukum oktav yaitu dibandingkan dengan teori triad, De-Bruijne, lebih banyak unsur-unsur golongan digolongkan. Tapi untuk kelemahannya pada unsur yang massanya cukup besar, penggolongan sifat unsur tidak terjadi lagi. Yang berikut sistem periodik Mendeleev. Mendeleev menyusun unsur secara mendatar berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, dan yang memiliki kemiripan sifat diletakkan di bawah unsur sebelumnya. Untuk tabel sistem periodik Mendeleev nanti bisa di searching. Kelebihan sistem periodik Mendeleev yaitu yang pertama, ada tempat bagi unsur transisi. Yang kedua, terdapat tempat-tempat kosong yang diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditentukan pada waktu itu. Untuk kelemahan sistem periodik Mendeleev ini, adanya 4 pasal anomali, yaitu penyimpangan terhadap hukum perioditas yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Yang kelima, sistem periodik modern menurut Moseley. Karena disusun dengan berbentuk panjang, maka sering disebut dengan tabel periodik panjang. Pada tabel periodik ini dikenal istilah periode dan golongan. Terdiri dari 7 periode dan 8 golongan. Golongan disusun berdasarkan jumlah elektron valensinya. Unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang cenderung sama dan ditempatkan pada satu kolom periode untuk menunjukkan kelompok unsur yang memiliki jumlah kulit unsur yang sama. Kelebihan dari teori Moseley ini menunjukkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan sifat periodik dari atom-atomnya, sehingga tabel periodik pendek dikembangkan menjadi tabel periodik panjang, yang kemudian disempurnakan menjadi tabel periodik modern yang disahkan penggunaannya oleh IUPAC. Yang terakhir yaitu sistem kimia. Sistem ikatan kimia. Ikatan kimia yang pertama yaitu ikatan ion. Ikatan ion terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron oleh atom-atom yang berikatan. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Pasangan elektron yang dipakai bersama dapat disebut dengan pasangan elektron ikat atau PEI, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut dengan pasangan elektron bebas atau biasa disingkat dengan PEB. Ikatan kovalen ini terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen
rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasangan elektron ikat. Sedangkan untuk ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan kovalen yang memiliki dua pasangan elektron ikat. Sedangkan untuk ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan kovalen yang memiliki 3 pasang elektron ikat. Yang berikut ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi. Ikatan logam bukan ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, di sini ada salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Menurut teori ini, atom logam harus berikatan dengan atom logam yang lain untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Dalam model ini, setiap elektron valensi mampu bergerak bebas di dalam tumpukan bangunan logam atau bahkan meninggalkan, sehingga menghasilkan ion positif. Baik, saya rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada yang masih bingung tentang materi yang tadi atau ada yang masih mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini sampai di sini.